الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بدعائه فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، القائل الدعاء هو العبادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمين الرسول المبين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak pada kita semua tanpa kecuali untuk senantiasa meningkatkan pujian, syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan peningkatan itu semua berdampak pada kemudahan kita dalam menjalani kehidupan dan menghadirkan kebaikan serta kemuliaan hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat dijadikan sebagai Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara tanda yang menegaskan kita seorang hamba yang bertuhan, dijadikanlah setiap aktivitas kehidupan yang kita jalani ini selalu ada keterkaitan dan kebergantungan dengan permohonan kepada Tuhan. Dicipta kita sebagai makhluk yang lemah, yang dengan kelemahan itu diminta membuktikan bahwa kita makhluk bertuhan yang ditandai dengan kita berdoa, memohon baik kekuatan, perlindungan, kemudahan, pengabulan harapan dan kebutuhan serta lainnya. Semua hal yang kita panjatkan dalam doa itu menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk, kita ini lemah, dan puncaknya kita ini memiliki Tuhan, seorang hamba yang bertuhan. Itulah yang menjadikan setiap manusia dengan status apapun pasti berdoa. Pejabat setinggi apapun jabatannya pasti berdoa. Seorang presiden berdoa, menteri berdoa, gubernur berdoa, demikian seterusnya. Orang sekaya apapun pasti berdoa, baik terkait dengan usahanya dia berdoa, harapan untuk memiliki anak-anak yang baik yang meneruskan kekayaan dan usahanya, dia pun berdoa. Kiai, ulama sepintar-pintarnya pun, sesoleh-solehnya pun berdoa. Tidak ada satu pun makhluk di muka bumi ini yang bernama manusia yang tidak membutuhkan doa. Untuk itulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa doa itu adalah bagian dari ekspresi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketersambungan yang menunjukkan bahwa kita itu makhluk bertuhan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengutip satu riwayat yang tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui An-Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah bagian dari ekspresi kehambaan kita kepada Allah. Bahkan salat pun secara fiqih
dari segi bahasa disebut dengan doa, karena semua bacaan yang kita ungkapkan dalam sholat itu isinya doa. Baru takbir kita sudah berdoa, ruku' berdoa, i'tidal berdoa, sampai sesaat sebelum salam pun kita masih berdoa. Hadirin, yang paling menarik, orang-orang yang dalam hidupnya merasa diri tinggi, hebat, sampai menyimpulkan tidak butuh berdoa, itu dikecam langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surah Ghafir di ayat ke-60 itu Allah menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu, Rabb kalian semua wahai makhluk berfirman, ud'uni, berdoalah, mintalah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan, wahiduni wa'buduni, ibadahlah kepadaku, satukanlah aku, maksudnya jadikan aku hanya satu-satunya Tuhan yang disembah. Astajib lakum, maka aku pun akan menjawab doa-doa kalian, mengabulkan apa yang kalian mohonkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang sombong, angkuh, yang keangkuhannya ditampilkan dengan enggan berdoa sebagai ibadah kepadaku. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa doa itu ibadah. Seorang yang sedang berdoa sedang ibadah. Seorang yang ibadah mendapatkan pahala. Tidak kita temukan di muka bumi ini ada aktivitas yang dari bangun tidur sampai tidur lagi teriring doa kecuali dalam Islam. Bangun tidur ada doanya, mau ke kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, berpakaian ada doanya, berhias ada doanya, makan ada doanya, mau belajar ada doanya. Karena Allah menginginkan semua kegiatan kita itu menjadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipandu kita untuk menjadikan semua kegiatan kita sebagai ibadah, dan itu ada pahalanya. Ada orang-orang yang menganggap bahwa dirinya sudah tinggi, sudah hebat, sehingga timbul rasa keangkuhan, tidak membutuhkan doa lagi. Orang semacam ini disifati dalam Al-Quran sebagai orang yang angkuh, yang bila tidak bertobat sampai dia wafat, bukan hanya dimasukkan dan diancam dengan pasal neraka jahanam, tapi Allah mengancam dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, ay saghirin, kata para ulama tafsir, terhina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya, dimasukkan dalam keadaan rendah, dilemparkan ke tempat yang paling rendah. Hadirin, ini menunjukkan bahwa berdoa itu sangat penting. Memohon itu begitu penting. Bukan sekedar kita meminta untuk dimudahkan, dikabulkan, diberikan kebutuhan, tapi sekali lagi doa itu adalah gambaran kebertuhanan kita kepada Allah. Hal yang menunjukkan bahwa kita itu punya Tuhan. Dan disitulah kemudian kita menyebut, ya Allah. Bahkan secara fitrah, karena kita ini makhluk bertuhan, secara fitrah kita memanggil. Keluar lihat gelap, ya Allah. Mau naik kendaraan jalan macet, ya Allah macet. Hujan, ya Allah hujan. Ada fitrah kebertuhanan dalam diri kita. Yang mengaktifkan fitrah itu salah satu alatnya, instrumennya adalah dengan berdoa. Jadi fungsi utama dalam doa itu untuk menunjukkan bahwa kita itu makhluk yang bertauhid. Itu fungsinya. Kita itu makhluk yang bertuhan. Kita itu punya Allah. Itu kuncinya. Jadi ketika seseorang diminta berdoa, bukan sekedar memohon akan sesuatu, tapi menunjukkan bahwa dia adalah makhluk yang bertuhan. Hadirin, kunci inilah yang menjadikan syarat pertama seseorang mudah terkabul doanya. Karena sebagian seringkali mengira bahwa berdoa itu hanya sekedar memohon, minta.
Ya Allah, besok saya mau ujian, berikan saya kemampuan menjawab soal dengan mudah sehingga bisa lulus. Ya Allah, besok saya ada ujian untuk pekerjaan, lancarkan lisan saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya mudah. Ya Allah, besok saya ada proyek, ridhai saya ya Allah, dan dengan keridhaan itu mudahkan saya mendapatkan proyek itu. Demikian seterusnya. Hanya sebatas permohonan yang dimohonkan tanpa terisi tauhid dalam doanya. Ini yang menjadikan seringkali doa itu hambar sebagai sebuah permintaan. Padahal ketika doa itu diiringi dengan sifat tauhid, menuhankan Allah, menghadirkan dalam rasa bahwa kita sedang menjadi makhluk yang bertuhan. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma langsung mengatakan, "Ai wahiduni." Wa qala rabbukum ud'uni ay wahiduni u'buduni, tuhankan aku saja. Jadi syarat pertama doa itu dalam Al-Quran dikatakan pasti dijawab, karena persamaan doa itu ketika meminta pasti dijawab, pasti dikabulkan. Walaupun cara Allah nanti mengabulkan itu ada 3 cara. Langsung diberikan saat yang kita mohonkan itu memang menjadi kebutuhan kita saat itu, langsung diberi. Ya Allah, saya mohon kepadamu, anugerahkan saya kemampuan untuk dapat masuk di kampus A. Langsung dikabulkan misal. Karena dibalik dia masuk ke kampus A itu ada maslahat yang sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Mungkin terkait pekerjaan dan yang lainnya. Ada yang kadang yang kedua dia meminta, lalu dijawab oleh Allah saat ia mampu menerimanya. Ada minta sesuatu, dinilai belum sanggup ketika itu diberikan, dia belum sanggup mengelolanya. Maka saat ia memiliki kesanggupan setelah batas waktu tertentu, barulah kemudian itu dikabulkan. Saya sering ilustrasikan, ada seorang anak baru kelas 5 SD sudah minta dibelikan motor. Orang tuanya punya kemampuan, tapi melihat bahwa anaknya belum layak untuk bisa mengendarai motor, maka ditunggu sampai ia memiliki batas usia tertentu yang layak mengendarai motor, baru diberikan. Ada yang ketiga, dalam konteks dunia, 3 hal ini masih dalam konteks dunia. Ia meminta sesuai keinginan, Allah mengabulkan sesuai kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang diinginkan. Seorang anak sakit tidak boleh makan apel, dia minta pada orang tuanya apel, diberikan jeruk. Bukan tidak baik, tapi sesuai dengan kebutuhannya yang diperlukan oleh fisiknya. Ada orang minta kuliah di kampus A, tidak lulus, lulusnya di kampus B. Boleh jadi dia belum tahu ada maslahat apa di kampus B itu. Maka Allah mengatakan di Quran surah kedua ayat 216, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu desain masa depan, karena Allah yang mendesainnya, yang membuatnya. Ini yang terbaik. Kita baru sadar setelah lulus bertahun-tahun, oh ini rupanya hikmahnya. Kalau saya masuk di kampus A yang ini, tentu saya tidak akan mendapatkan peluang yang seperti ini. Jadi dalam konteks dunia pun tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Bila tak baik di dunia, apa yang diinginkan itu diberikanlah kemudian di akhirat. Jadi tidak ada doa yang tidak terkabul. Prinsipnya setiap doa dikabulkan. Lantas bagaimana kemudian ada orang berdoa tidak mendapatkan di dunia, tidak pula di akhirat? Apa yang terjadi dengan dirinya? Bagaimana bisa keluar dari prinsip dasar ini? Atau sulit, atau lambat, bukan karena alasan dasar. Maka boleh jadi yang pertama, dia tidak memohon kepada Allah dengan nilai-nilai yang kuat terpancar dalam jiwanya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba rasakan jamaah saat kita berdoa memohon kepada Allah, pernahkah kita menghamba dalam doa itu sebagai makhluk yang butuh Allah sebagai Tuhan? Karena sekali lagi doa disifati dengan ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni ay wahiduni u'buduni. Ketika memohon, rasakan bahwa kita ini sedang memohon pada Tuhan kita. Kita punya Allah, kita ini hamba yang sedang bertuhan. Ketika rasa itu sudah muncul, baru kemudian yang kedua,
Astajib lakum. Kata astajib di sini ditafsir lagi di Al-Baqarah di ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Ini tafsirnya. Istajaba yastajibu, fi'il amrnya istajib. Istajaba yastajibu. Kalau ingin cepat kemudian meresponnya astajib. Di Quran surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berdoalah kepadaku, mintalah kalau engkau punya hajat, punya apapun, mohon padaku dengan cara mohon dengan bertuhan. Rasakan dalam jiwa bahwa kita sedang mohon kepada Allah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Demikian dalam tafsir disebutkan. Jadi jangan gantungkan pada yang lain-lain lagi, pasrahkan hanya Allah saja yang kita tuju. Ini kuncinya. Kemudian astajib lakum, yang demikian, sifat demikian mempercepat dijawabnya doa. Kalau ingin lebih cepat lagi, maka kalimat astajib ini kita temukan tafsir utamanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara hamba-hambaku, umatmu itu, hamba-hambaku ingin mendekat padaku. Motif hamba Allah mendekat pada Allah itu dua. Satu, meminta sesuatu. Kedua, bertobat dari perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, bila ada seseorang mendekat kepada Allah, baik langsung ke masjid ataupun menyendiri di keheningan malam, masuk kamar dia bermohon, tidak lepas dari dua hal ini. Kalau bukan sedang taubat dari maksiat, dia ingin meningkatkan taat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Fa inni qarib. Nah, ini syarat yang kedua selanjutnya, yakinkan pada diri kita bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. Harus punya keyakinan paripurna bahwa Allah itu pasti menolong kita. Jadi bisa dibayangkan ada makhluk menjauh dari Tuhannya, Tuhannya mengatakan ketika makhluk itu ingat padanya, yakinkan pada dirimu, aku tidak meninggalkanmu, aku dekat. Oleh karena itu tidak bisa Khalik disifati dengan sifat makhluk, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kita punya kawan itu berkhianat. Bukan hanya menjelek-jelekkan, merusak nama baik dan seterusnya. Masihkah kita mau menemuinya? Ketika dia punya kesadaran untuk kembali datang kepada kita untuk minta maaf misalnya, untuk sekedar ingat kita, berpapasan kita dengannya, baru melihat di jalan di kejauhan apakah sanggup kita bertemu di jalan yang sama. Terkadang sifat manusia dihembuskan dalam nafsunya untuk mencari jalan yang lain. Allah tidak punya sifat makhluk demikian. Fa inni qarib. Bahkan semaksiat-maksiatnya pelaku maksiat, ketika ingat Allah, firman ini berlaku, fa inni qarib, aku dekat, aku tak akan meninggalkanmu. Engkau maju bertaubat, aku maju lebih cepat untuk menerima taubatmu. Maka orang-orang yang berdoa ketika memohon dalam sesulit apapun, secara psikologi ketika mendapatkan makna kalimat ini, ada ketenangan dalam jiwanya. Anda gambarkan sedang berada dalam kesulitan, minta panggilan. Misal ada satu kejadian yang tidak kita senangi, kita telepon damkar misalnya. Lalu kita tanya di mana damkarnya, kawan kita mengatakan ini sudah dekat. Bukankah itu menambah ketenangan pada jiwa kita? Kita punya persoalan, kita ada kesulitan, sulitnya luar biasa, dan Tuhan kita mengatakan pada kita, tenang, aku dekat, aku ini Tuhanmu, aku tak akan meninggalkanmu. Ini yang membuat Nabi begitu semangat ketika dihina, dicaci, direndahkan, disebut gila oleh orang-orang sekitarannya. Tiba-tiba Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, engkau punya aku. Engkau bukanlah orang gila, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nah, rasakan kebertuhanan kita itu dengan sifat demikian. Kalau sedang punya masalah, tanamkan pada diri kita, kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita,
yang selalu sayang dengan kita. Maka berdoalah dengan rasa kehambaan dan sifat sayang itu, rasa keberpunyaan itu. Pernahkah kita berdoa dengan rasa-rasa demikian? Lalu kita menghambakan diri, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, yang dicontohkan melalui doa Nabi Ya'qub alaihissalam itu. Sungguh aku kalau sedang bersedih, sakit apapun, aku masih punya Allah. Aku masih punya Allah. Aku masih punya Allah. Ini yang kemudian dikatakan dalam Al-Quran, ujibu da'watad da'i idza da'an. Pasti aku jawab. Hamba seperti ini yang berdoa demikian, pasti aku jawab. Yang menghadirkan sifat ketuhanan dan merasa punya Tuhan, dan Tuhannya tidak meninggalkannya. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, falyastajibuli. Dua hal ini harus ditunjukkan dengan cepatnya kita merespon perintah Allah. Jadi istijabah itu mesti kita hadirkan. Allah mengatakan falyastajibuli astajib, falyastajibuli, aku akan jawab ketika engkau pun menjawab seruanku. Nah, ini logiknya, aspek rasionalitasnya, logikanya kembali supaya otak kita tuh berpikir lagi. Walaupun nomor 1 dengan 2 itu melebihi sifat-sifat rasionalitas. Ya, masa ada orang kejam, orang buruk, jahatnya luar biasa, tiba-tiba dia minta, baru nyebut nama Tuhannya, Tuhannya langsung mengatakan, tenang, aku tidak akan meninggalkanmu, ayo berubah jadi baik. Itu melampaui logika. Melampaui logika. Karena Tuhan tidak bisa disifati dengan sifat-sifat logika makhluk. Jauh di atas itu. Dia Rahman Rahim. Tapi kita diminta berpikir juga. Masa ia selalu menuntut kepada Allah permohonan, menyeru, meminta, sementara kita diuji oleh Allah untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah dengan seruan, lalu tidak dijawab. Maka logikanya dihadirkan oleh Allah. Kamu ingin cepat dijawab seruanmu, coba aku tes, aku seru dulu, kamu datang nggak? Kamu jawab tidak seruanku? Maka diserulah kita hanya 5 kali dalam sehari. Tapi perhatikan konsepnya, harus mengerti tentang konsep ini. Seruan itu pun itu adalah wasilah, perangkat, alat, instrumen untuk mengabulkan doa yang kita mintakan. Jadi ketika Allah menyeru pun bukan sekedar diminta datang, bukan, tapi itu adalah waktu saat Allah ingin mengabulkan doa kita dalam keadaan yang formal. Misal 5 kali kita dipanggil, subuh ke zuhur nih. Sekarang Jumat, khusus hari Jumat. Apakah ada orang yang dari pagi tadi ba'da subuh sampai ke siang yang tidak punya masalah, yang tidak punya keinginan, yang tidak punya kebutuhan? Pasti, namanya manusia, pasti punya keinginan, pasti punya persoalan, pasti punya masalah. Maka ketika dipanggil, diserukan lewat muadzin, panggil, wanada munadin, muadzin, Allahu Akbar, datang. Ya, perhatikan dalam kalimat seruannya. Di situ ada unsur-unsur pembuka doa. Allahu Akbar, rasa kebertuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah, mengesahkan Allah saja. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasulullah dalam mengesahkan Allah. Itu sampai merasa punya Allah. Karena itu di surat Al-Anfal ayat kedua disifati kalimat ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Begitu mendengar suara azan, ada konfirmasi getaran di hatinya. Allahu Akbar, sudah azan. Tapi bukan sekedar sudah azan, ada koneksi. Allah manggil nih. Nanti setelah itu apa yang terjadi? Hayya 'alas shalah. Bukankah khatib tadi mengatakan as-shalah fil lughati as-shalah lughatan ad-du'a. Salat itu doa. Ayo cepat berdoa. Bukan sekedar diminta perform untuk sholat saja, bukan. Itu dari takbir sampai dengan salam isinya doa semua. Pertanyaan dasarnya, apakah ada orang sholat yang sholatnya bertuhan kepada Allah, dalam tanda petik yang menghadirkan kebertuhanannya dalam jiwanya kepada Allah? Takbirnya lillah, tidak. Karena ada orang disifati dalam sholat itu sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, riya, pencitraan, atau minimal hanya untuk memenuhi kewajiban saja.
adzan zuhur, yang penting sholat. Yang demikian secara fikih sah, menggugurkan kewajiban. Semakin ikhlas semakin banyak pahala. Tapi ketika nilai-nilai tasfiyahnya dalam jiwanya hadir, dia bertakbir Allahu Akbar, dalam takbirnya merasa bertuhan, ingin menyembah Allah, ingin menghadap Allah. Nah, ini yang dimaksudkan. Falyastajibu li, datang. Ada orang yang sebelum sholat sudah datang, Masya Allah. Nah, orang-orang seperti ini yang punya Allah dalam jiwanya, lantas ketika dipanggil aktif merespon itu. Ini orang yang mustajab, yang cepat dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai bonus disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengutip salah satu riwayat yang tersambung dan ditanyakan pada Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diminta, ada orang konsultasi. Nah, ini sudah kebiasaan dari kalangan orang-orang terdahulu yang soleh-soleh pun, ya, ada sifat bahwa cenderung orang soleh itu diminta doa, cenderung diminta doa. Datang ke kiai minta doa, datang ke ulama minta doa, anak-anakku siswa ke ustadz minta doa. Ya, itu sudah lumrah, zaman dulu pun sudah ada. Tapi perhatikan jawaban Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika diminta, ud'ullaha, ya Syekh, mohonlah kepada Allah. Apa yang beliau katakan? Faqala tarkudz dzunubi minad du'a. Perhatikan kalimatnya, tarkudz dzunubi minad du'a, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa termasuk bagian dari doa itu sendiri. Jadi menurut beliau, jangan merasa bahwa setiap kita kehilangan kesempatan untuk dikabulkan doanya. Minta doa pada ulama, bagus. Minta doa pada kiai, bagus. Sahabat minta doa pada Nabi, tabi'in minta doa pada sahabat. Banyak orang-orang minta doanya pada orang soleh. Tapi jangan sampai punya kesimpulan bahwa kalau kita minta pun gak dikabulkan. Belum tentu. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan sebuah rumus. Kalau doa kita pun secara pribadi ingin cepat dikabulkan, jaga diri dari perbuatan maksiat. Jangan banyak berbuat dosa. Malu. Masa lisannya ini lisan, mulutnya baru mencela orang tiba-tiba berdoa, masih kotor sudah doa, bagaimana mau dikabulkan? Hah? Tangannya baru korupsi, tiba-tiba enak saja bilang Rabbighfirli warhamni wajburni. Baru korupsi, taubat aja belum. Warzuqni, tambahkan aku rezeki. Matanya baru melihat maksiat, tiba-tiba dipakai kemudian untuk berdoa, bagaimana bisa dikabulkan? Anna yustajabu lidzalik. Mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya biharamin. Kata Nabi, bagaimana bisa dikabulkan sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Jadi yang menghambat doa itu seringkali perbuatan maksiat yang dikerjakan. Oleh karena itu, hadirin, setiap kita punya kesempatan yang sama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau ingin doa kita cepat dijawab oleh Allah, maka yang pertama, hadirkan sifat kebertuhanan kepada Allah. Yang kedua, rasakan bahwa Allah selalu memberikan harapan kepada kita. Yang ketiga, respon seruan yang Allah mintakan kepada kita secepat yang mampu kita lakukan. Dan yang terakhir, selalu berusaha meninggalkan maksiat, menjaga diri dari perbuatan maksiat, walaupun itu tidak mudah dilakukan. Maka tangan yang terjaga dari maksiat, tangan itu berkah mustajab. Lisan yang terjaga dari maksiat, lisan itu berkah mustajab. Demikian seterusnya. Dan semoga kita di Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang mampu memenuhi kriteria tersebut, sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah yang menjamin kebaikan dunia dan akhirat kita. Hadirin, mari kita berdoa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebaikan untuk dunia, alam kubur dan akhirat kita, insyaallah. Qala ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم رسولنا المبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di Jumat ini, mohon ampuni dosa-dosanya. Jika ada yang gelisah, mohon tenangkan jiwanya. Jika ada yang terlilit utang piutang, mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Jika ada yang merasa kesulitan, ya Allah, maka ringankan dan hilangkan kesulitannya. Dan jika ada yang memohon, walaupun itu baik ya Allah untuk dunia dan akhiratnya, maka mohon kabulkan permohonannya. Allahumma hfad biladana Indonesia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha wa wahid ya Allah syu'aba Indonesia wahdi umara'aha wa ru'asaha ya Allah liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jadikan negeri yang makmur, yang Kau ridhai, yang bebas dari kemaksiatan. Mohon berikan hidayah kepada para pemimpin kami di semua level pemerintahan ya Allah, agar bersikap adil dalam memimpin yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Ya Allah, satukan rakyat kami dalam kebaikan. Berikan kemampuan ya Allah untuk menghadirkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma barik hadhil madrasah akhir wa ma'hadi amira wa muassisihima wal amilina fihima ya arhamar rahimin minal asatidhah wal amilin wal musyrifin wal musyrifat ya rabbal alamin ya khairan nasirin. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin fi Gaza khassa waj'al ahya'ahum mujahidin fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. وحرر المسجد الأقصى يا رب العالمين وارزقنا الفرصة لنصلي في مسجد الأقصى قبل وفاتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.